Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina syakirina, amma ba'du. Segala puji-pujian bagi Allah yang telah memilih kami kepada menuntut ilmu, dan tiada kami beroleh petunjuk jikalau tiada menunjuki akan kami oleh Allah. Saya hanyalah santri biasa yang sangat fakir daripada ilmu pengetahuan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulang kaji pelajaran khasiat surat Al-Waqiah. Moga-moga jadi ulangan untuk saya dan pendengar sekalian. Aku mulai membaca kitab Majmu' Azim ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Khasiat surat Al-Waqiah. Nah, ini di belakang tadi surat Al-Waqiah. Nah, jadi ini surat Al-Waqiah. Kan tahu surat Al-Waqiah? Iza waqa'atil waqi'ah. Hingga akhirnya fasabbih bismi rabbikal azim. Jadi khasiat surat Al-Waqiah menurut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khasiat surat Al-Waqiah adalah satu. Jadi kita buka dulu satu. Jadi satu adalah barang siapa membaca surat Waqiah secara langsung. Ya. Jadi barang siapa membaca surat Al-Waqiah secara langsung setiap satu hari satu malam sebanyak satu kali. Jadi membaca surat Al-Waqiah secara langsung maksudnya secara kita baca terus, bukan secara kita hafal, kita baca, kita ambil Quran, kita baca surat Al-Waqiah satu kali. Dalam satu hari satu malam 24 jam satu kali kita baca. Maka insya-Allah tidak mengalami fakir untuk selamanya. Jadi untuk menghilangi kefakiran, maka caranya kita wiridkan surah Al-Waqiah sehari semalam satu kali. Kedua. Jadi sekarang kita masuk yang kedua. Barang siapa membaca surat Waqiah setiap satu hari satu malam sebanyak 40 kali serta dalam satu majlis sampai selama 40 hari, maka insya-Allah akan memudahkan rezeki baginya dengan tanpa ada kesusahan sama sekali. Jadi barang siapa mengamalkan, mewiridkan surat Al-Fatihah setiap hari 40 kali hingga 40 hari. Sehari 40 kali, kita bacanya hingga 40 hari. Insya-Allah maka akan memudahkan rezeki baginya dengan tanpa ada kesusahan sama sekali. Mudah untuk mendapatkan rezeki tanpa ada kesusahan sama sekali. Dengan sebab kita mengamalkan membaca surah Al-Waqiah sehari semalam 40 kali hingga 40 hari. Menurut kitab yang saya bacakan ini, yaitu adalah kitab Majmu' Azim. Ketiga, khasiat surat Al-Waqiah. Barang siapa senantiasa membaca surat Waqiah setiap selesai sembahyang asar sebanyak 14 kali, maka insya-Allah diberi rezeki kepadanya dengan mudah. Hal ini telah masyhur dan mujarab.
Jadi barang siapa yang senantiasa membaca surah Al-Waqiah setiap selesai sembahyang asar, setelah selesai mengerjakan salat fardu asar, kita membacakan surat Al-Waqiah sebanyak 14 kali. Maka insya-Allah diberikan rezeki kepadanya dengan mudah. Mudah kita untuk mendapatkan rezeki. Hal ini telah masyhur dan mujarab. Telah masyhur dan telah mujarab hal ini. Berarti telah dikerjakan, telah pernah ada orang kerjakan sehingga ditulis di kitab Majmu' Azim ini adalah masyhur. Masyhur ini sudah banyak orang yang tahu. Itu yang ketiga. Yang ketiga. Jadi kita ulangi, yang ketiga tadi adalah membaca surah Al-Waqiah selesai sembahyang asar sebanyak 14 kali, maka insya-Allah diberikan rezeki kepadanya dengan mudah. Hal ini telah masyhur dan mujarab. Yang keempat, yaitu dengan cara yang berat. Ini dengan cara yang berat. Ialah berpuasa 7 hari. Kita puasa 7 hari, dimulai pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat kita puasa sampai pada hari Kamis. Jadi 7 hari, Jumaat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hingga hari Kamis. Sampai pada hari Kamis kita puasa dengan tidak makan sesuatu yang bernyawa dalam masa 7 hari tersebut. Jadi tidak memakan yang bernyawa. Misalnya ikan, telur, apa juga yang kita makan? Ya, kita makan sayur-sayuran, kentang, kacang panjang, ataupun ya pokoknya sayur-sayuran. Ya, sayuran dia tidak bernyawa, dia adalah basah kalau sayuran. Tumbuh-tumbuhan tidak bernyawa. Jangan bilang tumbuhan udah mati, bukan mati, udah kering. Karena tumbuhan itu adalah dia basah, bukan hidup, basah. Dan waktu sudah mati, bukan mati, kering. Sudah kering tumbuhan itu. Ya, jadi makanya tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran itu bukanlah barang yang bernyawa. Jadi kalau seandainya ikan, telur itu barang yang bernyawa. Jadi ini kalau kita puasa 7 hari, jangan bermakan, tidak makan sesuatu yang bernyawa dalam masa 7 hari itu, dalam masa 7 hari berpuasa tersebut. Jadi kita tidak makan makanan yang bernyawa. Puasa 7 hari dan tidak makan makanan yang bernyawa. Setiap selesai sembahyang fardu, jadi setiap selesai kita melaksanakan salat fardu dalam waktu kita berpuasa 7 hari tadi, jadi kita membaca surat Waqiah sebanyak 125 kali. Kita membaca surat Al-Waqiah sebanyak 125 kali. Serta selawat 1000 kali. Serta selawat, sekurang-kurang selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi 1000 kali. Ini adalah cara yang berat. Setelah itu secara tetap dibaca untuk selamanya setiap selesai sembahyang fardu subuh sekali. Jadi kemudian setiap selesai salat fardu subuh 1 kali saja kita membaca surah Al-Waqiah. Setelah itu maka insya-Allah menjadi orang kaya sungguh. InsyaAllah menjadi orang kaya yang sesungguhnya. Ini adalah cara yang berat. Jadi cara ini cara sangat berat. Cuma 7 hari. Sesudah 7 hari kita tidak memakan makanan yang bernyawa. Kemudian kita membacakan surat Al-Waqiah 125 kali. Jadi insya-Allah menjadi orang kaya sungguh-sungguh. Ini adalah cara yang berat menurut keterangan dari Syekh Abi Abbas Haryati. Jadi itu adalah cara yang sangat berat. Jadi kita ulangi lagi supaya paham bagaimana tadi ini. Kita ulangi. Jadi barang siapa, mana tadi? Ini ya. Ini keempat, yaitu dengan cara berat. Dengan keempat yaitu dengan cara yang berat,
ialah berpuasa 7 hari dimulai pada hari Jumaat sampai pada hari Khamis dengan tiada makan sesuatu yang bernyawa dalam masa 7 hari tersebut. Jadi dalam masa 7 hari tersebut. Dalam masa 7 hari tersebut, membaca surat Waqiah sebanyak 125 kali. Berarti bukan setiap selesai salat. Satu hari, baca surat Al-Waqiah 125 kali. Selawat 1000 kali. Bukan setiap selesai salat. Kalau setiap selesai salat, tidak cukup waktu. Apalagi waktu maghrib sempit. Enggak sempat 125 kali. Berarti ini 125 kali sehari semalam. Kapan saja boleh. Jadi setelah itu secara tetap dibacakan selamanya setiap selesai solat subuh sekali saja. Setelah kita puasa 7 hari tadi, jadi kita baca setiap solat subuh 1 kali saja. Setelah itu maka insya-Allah menjadi orang kaya sungguh-sungguh. Ini adalah cara yang berat menurut keterangan dari Syekh Abi Abbas Haryati. Yang kelima, khasiat surat Al-Waqiah. Yang kelima ialah apabila dibacakan. Yang kelima apabila dibacakan kepada orang yang sakit. Jadi yang kelima, apabila kita bacakan kepada orang yang sakit, maka insya-Allah menjadi ringan sakitnya. Jadi apabila kita bacakan surah Al-Waqiah kepada orang yang sakit, maka insya-Allah menjadi ringan sakitnya. Itu yang keenam. Itu yang kelima. Yang keenam, apabila dibacakan pada orang yang hendak meninggal dunia, maka insya-Allah dengan mudah meninggalnya. Jadi mungkin ini jarang orang membaca surah Al-Waqiah di saat kala orang naza'ah. Jadi ini kalau di sini disuruh baca. Apabila dibaca pada orang yang hendak meninggal, orang yang sedang mau sakarat. Yang orang lain yang sudah tahu ini sudah waktunya tarik nyawa. Mungkin ini sudah tanya, mungkin sudah dekat meninggal. Maka kita baca surah Al-Waqiah di samping orang yang mau meninggal tadi. Maka insya-Allah dengan mudah meninggalnya. Jadi kan ada orang yang meninggal, payah meninggalnya. Maksudnya tidak meninggal, susah hapuh-hapah. Meninggal haru-hara. Jadi itu kita bacakan surah Al-Waqiah di sisi orang yang mau meninggal, insya-Allah mudah meninggalnya. Yang ketujuh, apabila dibacakan kepada orang dalam kubur, maka apabila orang itu disiksa, maka insya-Allah diberi keringanan oleh Tuhan. Jadi misalnya kita pergi menziarahi kubur orang tua, maka kita bacakan juga surah Al-Waqiah. Memang kebiasaan orang membaca surah Yasin. Jadi ini kita membaca surah Yasin, kemudian kita baca juga surah Al-Waqiah. Khasiatnya adalah maka apabila orang itu disiksa, maka insya-Allah diberi keringanan oleh Tuhan. Itu adalah khasiat surah Al-Waqiah. 7 khasiat surat Al-Waqiah. Mungkin di kitab lain ada lagi. Ini yang di kitab Majmu' Syarif ini saja. Kitabnya adalah kitab Majmu' Syarif, karena ini sudah saya sampul. Saya kasih lihat saja yang di kalau seandainya mau lihat, beli aja kitab ini, Majmu' Syarif namanya. Majmu' Azim. Ini kitabnya, Majmu' Azim. Kitab Majmu' Azim. Jadi semua khasiat-khasiat surat Al-Quran ada di sini. Nanti akan kita baca semuanya satu persatu. Simak saja di channel pengajian Ustaz Tengku Muhammad Syekhuna. Dan ada juga pengajian-pengajian lain. Wallahu a'lam bishawab. Demi Allah yang lebih mengetahui, a'lam bisawab, dengan yang betul. Mungkin hanya ini sajalah ya dulu yang dapat saya sampaikan. Jika dikehendaki oleh Allah, di lain kesempatan saya sambung kembali. Dan jika yang saya bacakan sesuai dengan tuntunan yang telah disyariatkan, yakinlah itu semua dari didikan dan bimbingan guru saya. Dan jika yang saya bacakan tidak sesuai dengan tulisan kitab yang dimaksud, yakinlah itu semua karena kebodohan saya, dan karena kelalaian saya, dan karena kedangkalan pengetahuan saya.
Mungkin sewaktu dalam belajar saya ketiduran ataupun menghayal, sehingga tidak konsentrasi dan apa yang diajarkan guru tidak dapat tercerna sepenuhnya oleh ingatan saya. Sehingga saya salah dalam membaca dan menyampaikan, dan tersalah juga dalam menjelaskan maksud-maksud dan keterangan-keterangan serta dalil-dalilnya. Maklumlah saya masih dalam belajar, masih dalam menuntut ilmu. Atas kesalahan dan kesilapan saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.